Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, detik lepas detik Tuhan, kasih-Mu tak pernah putus, Engkau nyatakan. Kasih-Mu tak pernah habis, Engkau berikan kepada setiap kami sampai hari ini. Terima kasih atas pimpinan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh ada pada hari ini. Kami boleh melayani Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh berdoa kepada Tuhan. Itu semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam hari ini kami memohon kembali kepada Engkau. Kiranya Engkau boleh kembali memimpin setiap kami untuk boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa biar kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, dimanapun kami berada pada malam hari ini. Apapun yang sedang kami alami di dalam kehidupan kami pada malam hari ini, biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami untuk masuk ke dalam firman-Mu, melihat Engkau, mengalami Engkau, dan kami diberikan semangat untuk melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu berikut ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali bersama-sama di dalam persekutuan doa malam hari ini. Saudara, kita akan melanjutkan seri pembahasan firman Tuhan malam hari ini tentang topik kerohanian yang vital, saudara. Saudara, mari saya mengajak kita membuka di dalam Yeremia pasal yang kedua. Kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang kedua, ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Kalau saudara sudah menemukannya, saya mengajak kita membacanya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang, yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang yang melaksanakan hukum tidak lagi mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikian firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigillah dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Sebab sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman, merenungkannya dan kemudian selalu berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan. Amin saudara. Saudara, sebagai manusia, kita tentu saja senang dengan segala sesuatu yang menguntungkan kita, bukan? Setuju dengan kalimat saya? Saya ulangi saudara, sebagai manusia kita tentu saja senang dengan segala sesuatu yang dapat menguntungkan kita. Nah, saudara, kalau kita menemukan sesuatu yang menguntungkan kita atau dengan kata lain sesuatu yang sangat berharga bagi kita, maka kita akan berjuang untuk memilikinya.
Misalnya saudara, kalau kita punya uang, kita akan mengorbankan uang kita akan menukarkan uang kita untuk hal tersebut. Atau kalau kita punya tenaga, kita akan menukarkan tenaga kita untuk hal tersebut saudara. Sekali lagi saudara, kita senang dengan segala sesuatu yang menguntungkan kita. Dan sebaliknya kita tidak senang dengan hal yang tidak menguntungkan kita. Tetapi pertanyaannya begini saudara, bagaimana kalau kita menemukan orang yang menukarkan sesuatu dengan barang yang tidak menguntungkan? Bagaimana kalau misalnya kita menemukan ada orang yang menukarkan satu hal yang tidak berharga dengan yang berharga? Saya ambil contoh saudara, misalnya saudara pada tahun 2011 itu iPad 2 itu sangat terkenal sekali. Atau iPhone 4 pada waktu itu saudara, iPhone 4 itu lagi viral sekali saudara. Tahun 2011 banyak sekali anak-anak muda pengen punya iPad 2, pengen punya iPhone 4 saudara. Karena pada waktu tersebut saudara, iPad 2 itu dianggap sebagai gadget yang sangat canggih sekali. Sehingga banyak sekali anak muda menginginkan iPad tersebut saudara. Nah saudara, satu kisah yang diberitakan di Taiwan saudara, ada satu anak muda bernama Wang. Soalnya anak muda ini pengen sekali iPad 2 ini. Dia pengen punya iPad ini dan iPhone saudara. Tetapi sayangnya dia tidak punya uang untuk mendapatkan iPad tersebut. Nah, saudara tahu apa yang terjadi dan apa yang dia lakukan untuk mengusahakan supaya dia bisa memiliki iPad tersebut saudara? Ya saudara, kalau saudara baca beritanya dia menjual ginjalnya saudara. Saudara, anak muda ini rela menukar ginjalnya dengan sebuah iPad saudara. Dan betul saudara, dia pulang ke rumah dengan bangganya dia datang kepada mamanya, papanya dan dia berkata, "Pa, Ma, saya punya iPad. Pa, Ma, saya punya iPhone." Bangga sekali, keren banget. Tapi selang beberapa hari kemudian saudara, anak ini dinyatakan gagal ginjal. Gagal ginjal. Saudara, sungguh konyol sekali bukan? Kalau kita menemukan ada orang yang rela menukarkan sesuatu yang tidak berharga dengan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Konyol bukan? Nah saudara, kita seringkali mungkin bisa berkata anak muda ini konyol, bahkan anak muda ini adalah anak muda yang bodoh dan tidak bijak. Kok mau-maunya menukarkan sesuatu yang berharga dari tubuhnya dengan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya saudara. Nah, saudara, kita juga bisa berpikir ini adalah kisah yang sungguh ironis saudara. Tidak bijak sekali. Kok bisa hal ini terjadi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca kembali di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Bukankah kita menemukan satu ironi yang sama? Satu ironi yang sangat mengenaskan terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara, baca ayat yang ke-11, mari kita lihat saudara. Demikian firman Tuhan berkata. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Sungguh sesuatu yang ironis sekali. Umat Allah yang telah dipilih oleh Allah. Umat Allah yang telah dikasihi oleh Allah. Umat Allah yang telah disertai, dipelihara oleh Allah. Tetapi mereka rela menukarkan Allah dengan sesuatu yang tidak berguna. Bahkan dikatakan saudara, pernahkah suatu bangsa menukarkan? Soalnya ini adalah suatu ungkapan yang menunjukkan kebobrokan umat Allah. Bangsa lain saja yang menyembah Allah yang tidak ada artinya, bangsa lain saja yang menyembah kepada berhala yang tidak ada gunanya, mereka tidak pernah menukarkan berhala tersebut kepada hal-hal yang lain. Tetapi sayangnya umat Allah, mereka menukarkan Allah yang dengan jelas menyertai kehidupan mereka. Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Tetapi mereka rela menukarkan Allah yang demikian kepada sesuatu yang tidak berguna. Saudara, ini adalah sesuatu yang ironi, yang sangat konyol. Bahkan kalau boleh dikatakan ini adalah sesuatu yang bodoh sekali dilakukan oleh umat Allah. Saudara, mungkin peribahasa berikut cocok untuk menggambarkan kepada umat Allah saudara yang demikian. Air susu dibalas dengan air tuba. Saya kira inilah pepatah yang saya kira cukup untuk menggambarkan umat Allah. Tentang kondisi umat Allah pada waktu itu saudara. Sikap bangsa Israel tersebut membuat hati Allah begitu sedih sekali.
Kok bisa-bisanya mereka menukarkan Allah yang menyatakan cinta kasih, memberikan mana dan madu kepada mereka, memelihara kehidupan mereka, membentuk mereka dan terus menyertai mereka di dalam tiang awan dan tiang api. Tetapi mereka menukarkan Allah dengan sesuatu yang tidak berguna. Saudara, hati Allah begitu sedih dengan sikap yang demikian. Dengan sikap umat Allah yang seperti itu, saudara. Mereka menyakiti hati Allah. Saudara, di pembacaan firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat paling tidak ada beberapa sikap yang ditunjukkan oleh umat Allah yang akan kita pelajari bersama-sama. Ada beberapa sikap yang membuat hati Allah itu begitu sedih dengan tingkah laku yang dinyatakan oleh umat Allah. Yang pertama, saudara, mari kita perhatikan ayat yang kelima. Dikatakan, saudara, umat Allah menjauh dari Tuhan. Saudara, dikasih oleh Tuhan, jika kita hanya sekilas membacanya, sepertinya tidak ada bobot kejahatan yang terlalu serius di sini, saudara. Menjauh dari Tuhan. Tetapi jika kita merenungkannya, maka kita akan mendapatkan dan memahami betapa seriusnya tentang bagaimana umat Allah ini menjauh daripada Tuhan. Saudara, kata menjauh dari Tuhan bisa juga artinya adalah umat Allah itu meninggalkan Tuhan. Ini memberikan kesan yang kuat di mana seorang tidak lagi memandang kepada Tuhan. Seorang tidak lagi peduli kepada Tuhan. Seorang tidak lagi takut akan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga mereka menjauh dan mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan, saudara, seorang tidak lagi turut akan perintah dan ketetapan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, bukankah ini adalah satu bentuk kesombongan yang dinyatakan oleh umat Allah. Dan itu membuat hati Allah begitu sedih sekali. Begitu sombong sekali mereka. Mereka menjauh dari Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka tidak mempedulikan Tuhan bahkan perintah-perintahnya. Saudara, ketika saya mencoba merenungkan bagian ini, saudara, kenapa umat Allah ini mencoba untuk menjauh daripada Tuhan? Saya mencoba merenungkannya dengan kehidupan kita sebagai manusia. Saudara, mari kita bertanya. Pernah nggak kita itu berusaha menjauhi seseorang atau sesuatu, saudara? Saya percaya pasti pernah, bukan? Saudara, ketika saya mencoba merenungkannya, paling tidak ada beberapa alasan kenapa saya ketika saya menjauh daripada seseorang atau ketika saya menjauh daripada sesuatu, saudara. Saya coba renungkan ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, ketika saya menghindari seseorang atau sesuatu, itu kemungkinan besar seseorang atau sesuatu itu punya masalah. Jadi kalau saya mendekat kepada orang itu, saya akan dapat masalah. Bahkan terima banyak masalah, saudara. Sehingga saya berniat untuk menghindari atau pergi meninggalkan orang tersebut. Itu yang alasan pertama. Alasan kedua, ketika saya renungkan, saudara. Kenapa saya itu meninggalkan seseorang atau menjauh daripada sesuatu, saudara. Itu karena saya punya rasa kecewa dan sakit hati kepada orang tersebut atau benda tersebut, saudara. Maka saya meninggalkannya. Lalu yang ketiga, saudara. Ya memang benda itu atau orang itu yang tidak ada artinya dalam hidup saya. Cuman buang waktu saya. Cuman menghabiskan waktu saya. Tidak penting dia itu dalam hidup saya. Sehingga saya menghindar dari dia. Nah, itu sebagai manusia, saudara. Saudara, mari kita perhatikan. Apakah mungkin ini terjadi kepada umat Allah? Mereka menghindar dari umat Allah. Sehingga di ayat yang kelima dikatakan begini, saudara. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku? Saudara, sampai Tuhan harus berkata demikian kepada umat Allah. Apa sih yang saya lakukan sehingga kamu itu menghindar dari saya? Apa sih yang saya kecewakan terhadap nenek moyangmu sehingga kamu meninggalkan saya? Apakah saya ini tidak berarti dalam hidupmu? Mungkin dengan bahasa sederhananya seperti itu, saudara. Saudara, Tuhan sampai memberi pembelaan untuk menunjukkan di mana sih letak kesalahan Tuhan. Apa sih apakah saya pernah mengecewakan nenek moyangmu? Saya pernah gagal memimpin mereka. Saudara, lihat sikap umat yang demikian membuat hati Tuhan begitu sedih sekali. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh kita dikatakan umat Allah dalam kondisi ini, saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah sedemikian rupa memimpin, memelihara kehidupan mereka. Tetapi kok bisa-bisanya mereka pergi menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan.
Saudara, hari ini mari kita bertanya dengan kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sudah menjadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, atau 30 tahun, atau bahkan lebih daripada itu saudara. Saudara, mari kita renungkan kembali. Apakah Tuhan pernah gagal di dalam mengasihi kita? Apakah Tuhan pernah gagal di dalam Dia menyatakan bagaimana Ia menyertai kehidupan kita dan memimpin setiap kita? Dan sekarang mari kita pikirkan. Sekian lama kita menjadi orang Kristen. Sekian lama kita menjadi umat Tuhan. Apakah kerinduan kita akan Tuhan semakin hari semakin kuat atau semakin hari semakin melambat? Apakah kerinduan kita akan Tuhan mencari Dia, membutuhkan Dia, menginginkan Dia semakin hari semakin tidak ada? So, mari kita renungkan. Kalau kita menemukan hidup kita demikian saudara, apa bedanya kita dengan umat Allah? Kita pun melakukan satu hal yang konyol. Allah sedemikian rupa memelihara kehidupan kita, menyertai kita, memberkati kita. Jangan sampai kita pun meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita pun menjauh dari Tuhan. Sekarang mari kita renungkan kehidupan kita. Itu sikap yang pertama yang membuat Tuhan begitu sedih. Yaitu ketika Dia melihat umatnya yang menjauh darinya. Umatnya yang meninggalkan Dia. Yang kedua, sikap seperti apa yang membuat Tuhan sedih ketika Tuhan melihat umatnya yang melakukan hal yang konyol tersebut saudara. Yang kedua adalah mereka mengabaikan Tuhan. Umat Tuhan pada waktu itu mengabaikan Tuhan yang senantiasa menyertai mereka dalam perjalanan di padang gurun sampai kepada masuk tanah perjanjian. Saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, dengan jelas sekali Tuhan mengungkapkan bagaimana di masa lalu Tuhan itu menyertai umat Allah. Dia membimbing mereka di padang gurun yang kering masuk kepada tanah perjanjian yang begitu subur sekali. Tuhan sedemikian rupa menolong mereka. Saudara, saya kira kisah tentang bagaimana nenek moyang Israel itu ditolong oleh Tuhan dan dipelihara di padang gurun. Itu sudah pasti kisah yang tidak mungkin tidak diketahui oleh umat Allah di zaman Yehuda ini saudara. Tetapi ayat 6 dikatakan mereka tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mencari Tuhan. Dan mereka tidak lagi meminta tuntunan Tuhan di dalam konteks ini saudara. Saudara, kalau di dalam konteks ini saudara, bangsa Israel jelas tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan. Tuhan itu pernah memberkati. Tuhan itu pernah memelihara, menyertai umat Tuhan keluar dari Mesir dan padang pasir. Tapi firman Tuhan berkata, sekarang mereka tidak lagi mencari Tuhan. Mereka malah mencari pertolongan Asyur. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka malah mengandalkan Asyur. Mereka mengabaikan Tuhan. Secara lebih jelas lagi kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat 8 berkata demikian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak lagi mengenal aku. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Setelah ayat 8 ini menggambarkan dengan sangat jelas sekali. Bagaimana dari pemimpin, gembala sampai kepada para nabi saudara. Mereka sungguh-sungguh mengabaikan Tuhan dengan sengaja saudara. Inilah gambaran tentang para pemimpin yang dengan sengaja mengabaikan Tuhan. Mereka tahu hukum tetapi mereka tidak tahu Tuhan. Mereka mengerti firman Tuhan tetapi mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Saudara, mereka mengaku diri mereka pemimpin Tuhan, pemimpin umat. Tetapi mereka tidak melakukannya untuk Tuhan. Mereka melakukan semua itu untuk diri sendiri dan untuk Baal yang disembah. Saudara, sungguh ini menyakitkan hati Tuhan. Betapa sedihnya hati Tuhan kepada orang-orang yang demikian, kepada umat Tuhan yang demikian, yang dengan sengaja mengabaikan Tuhan. Saudara, bukankah di dalam Lukas pasal 11 Tuhan Yesus juga pernah menegur orang-orang Farisi? Lukas pasal 11 ayat 42 Tuhan Yesus berkata begini saudara.
Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar sepersepuluhan dari selasih ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara lihat, orang-orang Farisi mereka melakukan kegiatan agamawi. Mereka memberikan sepersepuluhan dengan setia, tetapi mereka mengabaikan kehendak Tuhan. Mereka mengabaikan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan kegiatan rohani, tetapi mereka mengabaikan apa yang Tuhan mau di tengah-tengah dunia. Saudara, mari kita bertanya sekali lagi dengan kehidupan kita sebagai umat Allah hari ini. Mari kita bertanya kembali. Apakah kita adalah orang-orang yang benar-benar dengan rasa tulus mencari Tuhan? Atau kita saat ini sudah mengabaikan Tuhan? Sudah mengabaikan Tuhan. Saudara, saya ada sebuah cerita. Satu kali ada seorang direktur sebuah perusahaan besar sekali, saudara. Saudara, direktur ini satu kali akan melakukan satu perjalanan bisnis sepanjang 1 minggu. Saudara, direktur ini kemudian bingung setelah sebelum dia pergi, dia bingung kalau dia pergi nanti 1 minggu, siapa yang akan memimpin perusahaan. Lalu kemudian saudara, setelah dia berpikir dengan keras, dia melihat dan mempercayakan kepada sekretarisnya, saudara. Lalu dia katakan kepada sekretarisnya, saya akan berangkat 1 minggu ini untuk melakukan sebuah perjalanan bisnis. Tolong kamu pimpin perusahaan ini selama 1 minggu ini. Saya akan berikan list begitu ya. Apa yang harus kamu kerjakan selama 1 minggu ini. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Tolong kamu kerjakan semuanya sampai selesai. Baik, singkat cerita saudara, setelah direktur ini berangkat ke luar negeri dan dia kembali lagi ke perusahaannya. Pada waktu dia kembali saudara, betapa kagetnya dia melihat ternyata tidak ada satu list pun yang dikerjakan oleh sekretarisnya saudara. Tidak ada satu hal pun yang dikerjakan. Dia panggil sekretarisnya duduk, dia tanya. Rapat dengan direksi A, direksi B pada hari ini, sudah kamu lakukan? Tidak. Pertemuan dengan A, dengan B, sudah kamu lakukan? Tidak. Promosi ini dan lain sebagainya, sudah kamu lakukan? Tidak. Semakin dongkol. Tetapi direktur ini masih penasaran. Dia bertanya, saudara, kenapa kamu tidak melakukannya? Saudara, sekretarisnya cuma menjawab, ya males bos. Tunggu bos datang ajalah baru dilakukan. Nah, saudara, permisi tanya. Kalau saudara punya karyawan seperti ini, kira-kira apa yang akan saudara lakukan kepada orang seperti ini? Ya saudara, saya mendebak jawaban saudara. Pasti saudara akan pecat bukan? Tidak akan mungkin kasih gaji lebih kepada orang seperti ini. Saudara, kita saja manusia tidak betah melihat ada orang yang mengabaikan kita dengan sengaja. Bukankah sang direktur dengan jelas memberikan list apa yang harus dikerjakan sepanjang minggu ini. Tetapi dengan sengaja dia mengabaikannya. Saudara lihat, bukankah Tuhan juga dengan jelas memberikan kita list tentang kehendaknya di dalam mana? Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab. Bukankah Tuhan dengan jelas memberikan kita perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, dan kehendaknya kepada setiap kita. Seberapa sering kita mengabaikan dia? Saudara, mari kita bertanya. Kita dengar firman Tuhan hari Rabu, hari Minggu, kalikanlah. 1 minggu kita dengar 2 kali khotbah. Belum lagi yang kecil-kecil yang lainnya. 1 tahun berapa banyak kita dengar firman Tuhan? Berapa banyak yang kita abaikan? Berapa banyak yang kita lakukan? Selama kita renungkan kembali. Kita renungkan kembali. Apakah kita menemukan diri kita sama dengan umat Tuhan. Yang dengan sengaja mengabaikan Tuhan. Kita tahu hukum, tetapi kita tidak tahu Tuhan. Kita mengenal firman, tetapi kita tidak mengenal Tuhan. So, mari kita bertanya secara pribadi. Sebagai anak umat-umat Tuhan. Kalau kita menemukan hal yang demikian dalam hidup kita hari ini. Mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Saudara, yang ketiga, apa yang membuat Allah begitu sedih melihat umatnya yang demikian saudara. Yang ketiga adalah umat Allah meletakkan rasa aman. Bukan di dalam Tuhan, tetapi di luar Tuhan saudara. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-13 dikatakan begini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor. Yang tidak dapat lagi menahan air. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan orang Timur Tengah. Sumber mata air itu sangat penting sekali. Maka kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab,
Orang-orang, pasukan-pasukan itu mendirikan kota benteng pertahanan atau membangun sebuah kota atau membangun sebuah desa. Itu akan selalu dibangun dekat dengan sumber mata air. Jadi saudara, sumber mata air adalah sesuatu yang dibutuhkan pada waktu itu. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita temukan hari ini saudara, umat Allah yang sudah memiliki sumber mata air, yaitu Tuhan itu sendiri yang hadir dalam kehidupan mereka, malah justru mereka tinggalkan dan sekarang mereka pergi menggali sumur yang baru. Dan Tuhan katakan itu adalah sumur yang bocor. Sumur yang tidak ada habis-habisnya. Sumur yang akan selalu kosong. Sumur yang tidak akan bisa memuaskan kehausanmu. Sumur yang tidak akan bisa memberikan kamu hidup. Sementara sumur yang memberikan kamu hidup. Sementara air yang akan memberikan kamu kelegaan. Kamu tinggalkan sedemikian rupa. Saudara, banyak komentar tentang perikop bagian ini saudara. Ada yang berkata, sumur ini bicara tentang Tuhan saudara. Sang sumber kehidupan. Kita seringkali meninggalkan Tuhan hanya karena sesuatu yang menyenangkan kita sesaat. Kita seringkali mengabaikan Tuhan dan kita menggali sumur yang baru. Dan kita meninggalkan Tuhan. Apa itu sumur yang kosong itu saudara? Sumur yang kosong ini bisa menggambarkan tentang pencapaian kita. Rasa aman kita. Uang kita, harta kita, kesehatan kita. Dan ada begitu banyak hal lain saudara. Itu lebih penting dibandingkan dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan engkau dan saya. Saudara, sikap ini menunjukkan betapa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Tidak merasa cukup bersama dengan Tuhan. Dan hal ini sangat menyedihkan Tuhan. Tuhan rela hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan rela menyertai mereka, mencukupkan mereka dengan mana dan madu. Memberikan mereka makan burung puyuh. Tetapi mereka merasa itu tidak cukup. Mereka malah tetap mencari sumur yang lain. Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini sebagai anak Tuhan? Terkadang kita merasa kalau tidak punya banyak uang, hidup ini tidak nyaman. Terkadang kita merasa kalau nanti tubuh tidak sehat, hidup ini tidak akan nyaman. Terkadang kita merasa kalau kita tidak punya prestasi yang tinggi, prestasi yang hebat, nama yang tenar, kita merasa tidak nyaman. Saudara, bukan berarti semua itu salah. Bukan berarti kita tidak boleh punya uang. Bukan berarti kita tidak boleh punya nama. Bukan berarti kita tidak boleh punya kesehatan. Bukan saudara. Tetapi seringkali kita lebih khawatir dengan semua itu. Lebih khawatir kita tidak punya uang. Lebih khawatir kita tidak punya kesehatan. Lebih khawatir kita tidak punya prestasi dan nama baik. Dibandingkan kita khawatir tidak punya Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ini hal yang sangat menyedihkan Tuhan. Tuhan sudah hadir dalam kehidupan umatnya. Tetapi Tuhan, umatnya malah mencari yang lain. Bukankah Kristus sudah mati di atas kayu salib mengampuni dosa kita? Kok bisa-bisanya kita tidak merasa cukup di dalam Kristus? So, mari kita pikirkan kembali. Mari kita bertanya kepada diri kita sekarang. Apakah kita menemukan diri kita menjadi umat Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan dan menyenangkan Tuhan? Atau kita justru tidak lebih baik dari umat Tuhan di zaman Yeremia, yang terus melukai hati Tuhan dengan sikap hati yang demikian, yang mengabaikan Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, yang mencari rasa aman di luar Tuhan? Saudara, itu hanya diri kita bersama dengan Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu apakah saudara demikian atau tidak. Mari saudara pikirkan, mari saudara renungkan. Mari kita pikirkan bersama-sama. Saudara, mungkin ada orang-orang Kristen yang tidak pernah terang-terangan menolak Allah. Tetapi dalam praktik hidupnya sehari-hari sebenarnya Allah tidak mereka sembah. Mungkin mereka datang ke gereja, menyembah Allah, tetapi keluar dari gereja mereka menyembah yang lain dan mengejar segala sesuatu yang lain. Ada orang Kristen yang hidupnya Senin sampai Sabtu menipu manusia, hari Minggu menipu Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan soal KTP saja saudara.
atau terbatas pada ritual keagamaan. Tetapi menjadi seorang Kristen itu bicara tentang sebuah relasi. Sebuah relasi. Kita tidak hanya dibatasi di dalam ibadah online. Kita tidak hanya dibatasi dengan ibadah yang ada di gereja. Tetapi mari kita membangun relasi bersama dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Bagaimana kita merindukan Dia, bagaimana kita mencari Dia, bagaimana kita mengandalkan Dia. Saudara, saya sadar di tengah-tengah situasi COVID-19 yang tidak jelas ini, rasa cemas, rasa khawatir itu lebih besar dibandingkan rasa ingin kita kepada Tuhan. Saya sadar saudara, kita takut sakit, kita takut tertular, kita takut mengalami semua itu. Itu wajar sebagai manusia. Tetapi jangan sampai saudara, kita tidak lagi punya rasa rindu untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita lebih khawatir kepada kesehatan kita, kepada keuangan kita dibandingkan kita khawatir Tuhan tidak hadir lagi dalam hidup kita. Dan kita tidak lagi bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya pakai istilah, kita jangan hanya menjadi orang Kristen yang memakai kostum di luar saja. Kelihatannya ibadah, kelihatannya pelayanannya, kelihatannya umat Tuhan, kelihatannya punya KTP Kristen. Tetapi kita tidak menghidupi kehidupan tersebut. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang bapak, kita sebut aja namanya Pak Bedu, saudara. Nah, saudara, Pak Bedu ini adalah seorang yang sudah lama tinggal di Amerika. Dia lama gak pulang Indonesia. Nah, singkat cerita saudara, satu kali Pak Bedu ini pengen pulang ke Indonesia di acara Idul Fitri, saudara. Jadi dia rindu pengen kembali ke Indonesia, ketemu sama keluarganya, liburan bersama dengan keluarganya, dan Idul Fitri bersama dengan keluarganya di Indonesia, saudara. Nah, singkat cerita, pada waktu dia akan kembali ke Indonesia, saudara, sampai ke airport, nah di kantor imigrasi dia merasa sangat tidak nyaman sekali. Saudara, pada waktu dia sampai di kantor imigrasi, Pak Bedu ini kemudian digeledah dengan sangat detail sekali. Dia ditanyai dengan pertanyaan yang begitu banyak sekali. Sehingga dia merasa kok lama sekali dia diinterogasi. Saudara, dia dicurigai sebagai seorang teroris pada waktu itu. Singkat cerita saudara, pada waktu dia digeledah dan ditanya saudara, dia melihat ke sampingnya, ternyata ada seorang bapak yang lain saudara, dengan mudah sekali melewati kantor petugas imigrasi itu saudara. Dan bapak ini memakai jubah pendeta saudara ternyata. Dia seorang pendeta pakai baju hitam dengan ada toga warna garis-garis warna putih di lehernya sambil membawa Alkitab dan tas saudara. Dan benar saudara, Pak pendeta ini tidak banyak ditanya, tidak digeledah, dan dengan mudah dia bisa melewati kantor imigrasi itu saudara. Lalu kemudian singkat cerita Pak Bedu ini berpikir dan ini menjadi inspirasi bagi dia. Wah, lain kali kalau saya melewati kantor imigrasi, saya harus pakai baju pendeta nih, dia bilang gitu ya. Nah, singkat cerita setelah dia kembali ke Indonesia, dia balik lagi. Pada waktu dia mau balik ke Amerika, saudara, benar sekali Pak Bedu beli satu baju pendeta, saudara. Dia beli kostum pendeta, dia pakai kostum itu, dia beli Alkitab yang besar dan bagus, saudara. Dan betul, saudara, apa yang dia lakukan itu ternyata benar. Dia tidak diinterogasi seperti yang pertama. Dia melewati kantor imigrasi dengan sangat mudah. Setelah melihat hal tersebut, Pak Bedu kemudian, dia bisa mondar-mandir, masuk bandara, melewati kantor imigrasi dengan menggunakan kostum pendeta tersebut, saudara. Tidak ada yang tahu dia pendeta bohongan, saudara. Tidak ada yang tahu. Semua orang mengira dia adalah seorang pendeta dari kostumnya. Seorang melihat dia adalah seorang pelayan Tuhan dari kostumnya. Singkat cerita, saudara, setelah dia melakukan begitu banyak perjalanan dengan kostum pendeta itu kemana-mana, saudara. Dan dia bisa melakukan hal yang mudah di Amerika dengan kostum pendeta itu, saudara. Singkat cerita, pada waktu dia menunggu di ruang tunggu, tiba-tiba datanglah seorang sahabat lamanya melihat dia, saudara, sedang duduk. Sahabat lamanya bingung melihat dia. Ini kelihatannya saya kenal sama orang ini, gitu ya. Saudara, pada waktu sahabatnya melihat, betul ini Bedu, bro, lu Bedu kan? Wah, kita sahabat lama, kita lama gak ketemu ya. Wow, keren sekali kamu sekarang menjadi seorang pendeta ya. Hebat, saya bangga sama kamu. Saudara, Pak Bedu bingung, dia bengong, gak bisa ngomong apa-apa. Ya sudah, akhirnya mereka bercakap-cakap, ngobrol sebagai seorang sahabat, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, setelah mereka ngobrol sedemikian rupa, sahabat lamanya ini kebetulan adalah seorang majelis di sebuah gereja. Dan dia kemudian teringat,
"Woi Bedu, bro," dia bilang gitu ya. "Kebetulan minggu ini kelihatannya pendeta di tempat saya itu nggak bisa datang berkhotbah. Nah, boleh enggak kamu menggantikan pendeta tersebut berkhotbah di sana, di gereja kami. Kami sangat senang dan akan menerima kamu, Bedu." Wah, pada waktu Pak Bedu mendengar undangan khotbah tersebut, saudara, dia bukan tersenyum, tapi dia pengen nangis, saudara. Dia tidak tahu harus ngomong apa, dia tidak tahu harus jawab apa, saudara. Dia diminta untuk berkhotbah di sebuah gereja. Lalu kemudian dengan berbagai alasan, si Bedu kemudian berkata, "Aduh, jadwal saya sudah penuh, minggu depan saya ada khotbah di tempat lain." Semakin dia berbohong, saudara. "Oke, ya udah minggu depan lagi. Sudah penuh dan sudah penuh." Sampai akhirnya si Bedu, Pak Bedu merasa terintimidasi dan dia berkata kepadanya, "Bro, sorry ya, gue pergi dulu karena ada urusan yang harus saya lakukan." Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Bedu yang menggunakan kostum pendeta ini, saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara nanti ketemu ada pendeta yang diundang khotbah gitu ya, terus dia selalu jawabnya enggak bisa. Nah, saudara mesti bertanya apakah dia pendeta sungguhan atau tidak, atau benar gitu ya. Oh enggak, saudara, tentu saja saya bercanda begitu ya. Saudara, kisah ini mau mengajarkan kepada kita begini, saudara. Bukankah seringkali di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita itu hanya sekedar menggunakan kostum palsu, kostum spiritualitas yang palsu di tengah-tengah dunia ini. Baju rohani yang palsu di tengah-tengah dunia ini. Kita kelihatan melayani, kita kelihatan memberikan persembahan, kita kelihatan datang ke gereja sebagai anak Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Sesungguhnya kita tidak mengerti apa-apa. Sesungguhnya kita tidak bisa apa-apa. Dan sesungguhnya kita bukan siapa-siapa. Kita hanya menggunakan kostum. Saudara, Tuhan tidak melihat kostum kita sebagai orang Kristen. Tuhan tidak hanya melihat KTP kita. Tetapi Tuhan melihat konten hidup kita. Bagaimana kita berelasi dengan Dia. Bagaimana kita membutuhkan Dia. Bagaimana kita mencari Dia. Bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita sepenuh-penuhnya ke dalam tangannya. Dan hidup berserah hanya kepada Dia. Saudara, Tuhan tidak hanya melihat KTP hidup kita sebagai orang Kristen saja. Tetapi Tuhan mau melihat kualitas hidup kita sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat bagaimana kita melayani di mimbar. Bagaimana kita duduk di gereja. Bagaimana kita menghiasi baju rohani kita dengan pernak-pernik yang kelihatannya rohani. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Bagaimana kita mencintai Dia, mengorbankan diri untuk Dia. Dan kita berani rela menukarkan segala-galanya untuk Tuhan kita yang telah rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Mati di atas kayu salib, mengampuni dosa setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita pikirkan bersama-sama. Kalau kita masih menggunakan kostum dan jubah rohani yang palsu itu. Saudara, mari kita telanjangi semua. Kita buka semuanya di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, "Tuhan, ini aku. Aku penuh dengan dosa dan pelanggaran. Tuhan, ini aku. Selama ini aku mengecewakan Engkau. Aku melayani tetapi aku tidak melayani Engkau. Aku hanya melayani diri sendiri. Aku mengasihi tetapi aku tidak mengasihi Engkau. Aku hanya mengasihi diri sendiri." Sampai kita buka kostum rohani itu. Kita bertobat. Dan kita katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku butuh Engkau. Ampuni aku dan pimpin hidupku." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami. Tentang pentingnya konten di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami hanya mengandalkan dan bahkan mengutamakan kostum kami sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami sebagai hamba Tuhan seringkali kami hanya memakai kostum sebagai hamba Tuhan. Kami sebagai majelis seringkali kami hanya memakai kostum sebagai majelis. Dan kami sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan, kami seringkali hanya menggunakan kostum sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Tapi konten kehidupan kami jauh daripada yang Tuhan inginkan. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur. Kalau Engkau masih berbicara kepada setiap kami. Itu artinya Engkau tidak mengabaikan kami.
Itu artinya Engkau masih mau berbantah kepada kami. Itu artinya Engkau masih memperdulikan kami. Itu artinya Engkau masih mau hadir dan mengasihi kami kembali Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Hamba-Mu telah selesai memberitakan firman. Tetapi biarlah firman-Mu yang hidup ini boleh terus bekerja dalam kehidupan kami. Terus mengingatkan identitas kami sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami membutuhkan Tuhan. Kami harus berelasi dengan Tuhan. Dan kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ibadah doa pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tetap jaga kesehatan dan mari bersama-sama kita lawan COVID-19 bersama dengan Tuhan dan pemerintah Indonesia.